Halo saudara-saudara pemirsa yang saya kasihi, salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dalam kesempatan hari ini. Namun sebelum kita masuk di dalam renungan, bagi yang belum subscribe, saya persilakan untuk subscribe dan tekan tanda lonceng agar saudara mendapat notifikasi setiap kali kami mengupload video-video baru. Nah, saudara, mari saya ajak kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, Roh Kudus yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih atas pemeliharaan-Mu sepanjang kehidupan kami ini. Demikian juga pada hari ini, kami masih punya kesempatan indah, di mana kami boleh menikmati firman Tuhan, firman yang menyegarkan kami, firman yang hidup. Juga buat setiap pemirsa yang hari ini berkesempatan menikmati kebenaran ini. Firman-Mu lah yang akan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa. Kiranya segala persiapan kami dan peralatan apapun serta mulut hamba-Mu ini boleh Kau persiapkan dengan baik untuk membawa berkat. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, tema kita hari ini akan saya awali dengan sebuah ilustrasi, ya. Suatu hari seorang guru mewajibkan kepada para muridnya, para murid setiap anak harus membawa beberapa biji kentang, ya, dan kantongan. Bawalah 5 sampai 6, 7 buah kentang. Pada waktu mereka membawanya, lalu sang guru memerintahkan supaya setiap kentang itu ditempeli kertas kecil, ya. Lalu di atas kertas kecil itu ditulis nama orang. Siapa nama orang yang perlu ditulis adalah satu orang yang tidak kau sukai. Orang-orang yang kau benci. Orang-orang yang kau anggap sebagai musuhmu. Orang-orang yang kau anggap menyakiti hatimu. Tulis semua orang ini, bahkan orang-orang yang membuat engkau dendam hati. Ya, tuangkan di dalam tulisan kertas dari kentang itu. Lalu kau wajib membawa setiap hari engkau bersekolah. Ya. Hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6, bawa terus di dalam tasmu. Jadi ada anak yang membawa 7 kentang, karena 7 orang yang tertulis, ada yang hanya 5, ada yang 4, bahkan ada yang 8 kentang, gitu. Ya, persis pada hari ke-7, sang guru minta, hari ini keluarkan semua kentang di atas meja, dan saya tanya supaya Anda semua menjawab, apa yang kau rasakan dengan kentang-kentang yang kau bawa itu? Lalu seorang murid menjawab dengan spontan, dia katakan, aduh berat Bu, ya berat, tiap hari harus bawa, gitu. Lalu murid yang lain katakan, bukan cuma berat Bu, tapi baunya busuk. Ya, itulah faktanya memang, kentang udah mulai busuk. Lalu sang guru mengatakan, hari ini ada pelajaran yang sangat berharga buat kalian semua, ya. Ini sangat berharga. Bentuk amarah, bentuk kebencian, bentuk kepahitan, bentuk dendam kepada orang-orang yang tidak kau sukai, yang kau catat, kau tulis di atas kentang itu, ini merupakan peringatan. Seperti itulah kalau isi hatimu ada hati benci, dendam, itu akan kau bawa kemana-mana, dan itu merupakan beban yang berat bagi hidupmu. Harusnya engkau merdeka, tapi tidak merdeka, sebab ada beban yang kuat, dan bau busuk lagi. Nah saudara, bagaimana solusinya kalau saudara menghadapi pikulan kebencian, kepahitan, amarah, yang terus kau gendong, terus dibawa kemana-mana, jadi beban hidup? Solusinya hanya satu, saudara, yaitu melepaskan pengampunan.
membuang jauh-jauh segala kebencian, kemarahan, dan kepahitan, dan jangan terlambat. Kalau terlambat, jauh lebih berat dan parah. Ya, apalagi kalau sampai memberikan dampak buruk yang besar di dalam kehidupan orang yang membawa beban yang pahit tadi. Rupanya ini sebuah hambatan bagi orang-orang percaya, saudara. Ya, hambatan berat, hambatan besar. Dan orang juga anggap sepele perkara ini. Tapi ingat ya, iblis di luar sana, iblis sekitar saudara, itu sangat berusaha membohongi kita bahwa perkara-perkara seperti ini dianggaplah perkara kecil, sepele. Sehingga saudara tidak peduli. Kebencian, kepahitan saudara atas seseorang, Anda nggak peduli. Sebab itu dianggap perkara yang tidak berdampak. Dan itu kesukaan iblis. Sebab apa? Siapa yang menggendong kepahitan, kebencian, amarah, dia akan menghadapi kehancuran dalam hidupnya. Nah, bukankah ini yang dimaui iblis? Saudaraku, sadarlah, percayalah, iblis tidak pernah gentar kalau engkau taat tiap minggu, aktif, disiplin, datang ke gereja. Dia nggak takut. Engkau memuji-muji Tuhan di dalam gereja, dia nggak takut. Dia nggak peduli itu. Tetapi dia akan tidak suka. Dia akan sangat peduli. Dan dia benci. Bahkan dia takut. Dia akan pergi dari saudara. Pada saat saudara sadar, saudara bertobat, saudara melepaskan segala kepahitan, benci, dengki di dalam hati saudara terhadap seseorang. Barulah dia pergi. Ya, dia nggak suka. Dia takut. Gitu, saudara. Nah, di dunia ini realitanya hanya ada dua kemungkinan, yang kemungkinan buruk ya, yang bisa terjadi. Satu, saudara menyakiti orang lain. Atau kedua, kemungkinannya saudara disakiti orang lain. Nah, pertanyaannya lebih mudah mana ya? Kalau orang menyakiti, jalan keluarnya adalah solusinya memaafkan. Kalau disakiti, jalan keluarnya adalah saudara melepaskan pengampunan. Mana lebih mudah? Minta maaf atau melepaskan pengampunan? Memang jawabnya adalah melepaskan pengampunan jauh lebih sulit. Ya, tetapi ini tidak bisa ditolak, harus. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya Yesus, harus. Hukumnya wajib melepaskan pengampunan. Nah, saudaraku, tadi kita lihat ayat yang pertama ya. Ini memang orang ini yang susah mengampuni. Memang pengampunan ini kalau kita sadari ini bukan bicara soal keadilan, bukan ya. Pengampunan itu memang tidak adil. Kalau saudara merasa disakiti, bagaimana bisa adil? Tidak adil ya. Harus imbang kan gitu maunya. Tapi pengampunan bukan bersifat keadilan, tapi pengampunan ini maknanya adalah kasih. Melepaskan kasih. Gitu. Ya, dan ini memang yang Tuhan mau. Kalau dunia mau, saudara membalas. Kalau Tuhan mau, lepaskan pengampunan itu. Memang sulit. Sebab apa? Sebab orang yang tidak pernah dikasihi, tidak pernah merasakan kasih, dia sulit mengasihi. Orang yang tidak pernah merasakan pengampunan, dia sulit untuk mengampuni orang. Tapi ingat juga, orang yang sulit memaafkan, itu jelas akan menjadi orang yang sulit mengampuni. Orang yang sulit minta maaf, itu menjadi orang yang tidak gampang melepaskan pengampunan. Dan marilah kita ingat bahwa pengampunan yang paling sempurna adalah pengampunan yang datang dari pengorbanan Yesus Kristus. Bukti kasih yang paling sempurna, yaitu pengorbanan darah Yesus terhadap saudara dan saya. Itu yang paling sempurna. Sesungguhnya kita sudah menikmati pengampunan itu, sesungguhnya. Maka sangat aneh, sangat Tuhan tidak menyukai kalau kita yang sudah merasakan pengampunan dari Tuhan, tapi kita tidak bisa mengampuni orang lain. Ya, Kolose 3 ayat 13, demikian bunyinya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Perintah pertama, sabarlah.
Lalu, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Pengampunan itu perintah. Sekali lagi, mengampuni itu perintah Tuhan. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, saya. Ya. Tuhan sudah mengampuni kita semua, maka kamu perbuat jugalah demikian. Alamnya artinya ya, kalau Tuhan sudah memberi pengampunan, kamu pun harus wajib memberi pengampunan kepada orang lain. Gitu loh. Sekali lagi, ini perintah. Orang lupa bahwa pengampunan itu merupakan kunci kebebasan hidup seseorang. Siapa tidak bisa melepaskan pengampunan, maka dia ada terkunci di dalam kehidupannya. Ada sesuatu yang mengganjal, yang berat sekali. Ya. Dan firman Tuhan ini menegur kita ini, ya. Matius 23 ayat 27-28. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampak benar, di mata orang kelihatan benar, tetapi di sebelah dalamnya kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Luarnya kamu kelihatan baik, kamu di gereja semua nampak benar, nampak baik, hamba Tuhan juga nampak baik dan benar, tapi sebelah dalamnya penuh kotoran, penuh dosa, amarah, iri dengki, benci, tidak suka, pahit, bahkan dendam. Saudara, ini menjadi ayat yang juga menjadi peringatan buat kita semua. Jangan-jangan kita masuk dalam bagian ini, di luarnya tampak kita baik-baik semua, tapi di dalamnya barang busuk. Ya, bau yang busuk ini kita bawa kemana-mana terus. Saudara, saya ingat langsung ini pada peristiwa yang terjadi di rumah saya. Satu hari saya sebar racun tikus. Lalu pada hari kedua sudah mulai ada bau di ruang tempat saya. Ya, jadi rumah yang sudah dibersihkan menjadi bau, nggak nyaman. Lalu kita bingung cari di mana nih bau. Ketemu di bawah furniture. Ya, kita keluarkan satu mayat tikus. Besok masih bau lagi. Kita cari lagi sumber bau di mana, ada di belakang lemari, ketemu 2 tikus. Pada hari ketiga masih bau lagi, bahkan saya di teras pun jadi bau. Saya bingung, di mana ini tikus yang lain ini? Ya, saya cari di dalam rumah, nggak ada. Ternyata di mana, saudara? Di atas teras, atap teras itu ada 1 tikus busuk. Rupanya lari mati di sana. Nah, setelah itu dibuang, maka kembali bersihlah rumah itu. Ya, di dalamnya sudah tidak ada bau busuk. Saya ingat betapa bodohnya kita ini. Kalau membawa sampah kemana-mana kita pergi dibawa sampah. Di dalam gereja juga masih ada sampah di hati ini. Aduh, saudara, ini membawa kehancuran, merusak anak-anak Tuhan. Ya, lalu kita berpikir, pertanyaan pertama gini, why? Mengapa melepaskan pengampunan itu kok susah? Apa sebabnya? Lalu nanti yang pertanyaan kedua, ya, apa akibatnya kalau kita tidak peduli terhadap pengampunan ini? Nah, ini 2 hal penting yang harus jadi perhatian orang percaya. Mari kita baca satu-satu. Yang pertama, mengapa kita sangat sulit mengampuni? Sebab 1, kau terlalu sangat dalam disakiti oleh seseorang. Orang menyakiti hatimu sangat dalam. Ya. Hati-hati, saudara, terhadap mulutmu, sebab firman itu mengatakan, oleh karena perkataan, maka engkau akan membangkitkan amarah orang lain. Itu tertulis di dalam Amsal 15 ayat 1.
Jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman. Hati-hati ya orang yang lagi emosi. Tetapi perkataan pedas itu membangkitkan amarah, gawat. Ya, akan melukai orang lain, akan melukai perasaan pasangan saudara, anak saudara, istri, suami, mertua, orang tua, semua. Ya, hati-hati dengan ini. Jadi kalau omong itu lemah lembut, itu akan meredakan amarah orang. Tetapi kalau perkataanmu pedas, ya, itu akan membangkitkan amarah orang. Ingat saudara, ini akan membawa sakit hati orang lain. Dan kalau udah sakit hati, kalau tidak bisa selesaikan, maka firman juga menegur saudara. Amsal katakan, Amsal 12 ayat 16, ini untuk orang yang sakit hati ya. Kata pertama ditulis cupid. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu. Tapi bijaklah yang mengabaikan cemooh. Bandingkan dua kalimat ini. Jadi kalau orang sakit hati dan tidak hilang-hilang, engkau itu orang Kristen, kalau Kristen itu orang bodoh, stupid. Tapi kalau engkau mengabaikan segala cemoohan sehingga engkau tidak gampang sakit hati, engkau itu orang bijak. Ya. Saudara harus perhatikan ini, ya. Sebab tidak ada ayat-ayat ini yang membuat kita menjadi semakin bodoh, enggak, tapi semakin cerdas dan pintar kita ini. Mazmur 31 ayat 10 mengatakan ini orang yang sakit hati ya, hati-hati. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, aku tertekan, aku in trouble. Karena sakit hati mengidaplah mataku. Karena sakit hati membuat pandanganku, melihat aku tidak bisa melihat dengan jelas segala perkara, aku tidak bisa mengerti dengan terang, ya, mataku menjadi rabun begitu, sampai diistilahkan begitu, ya. Karena sakit hati jadi gitu, aku tidak bisa memandang dengan baik. Karena sakit hati, Anda baca terus, meranalah jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak, merana. Karena sakit hati, rusaklah jiwamu. Ya, karena sakit hati disambung itu, meranalah tubuhmu. Wah, saudara tidak ingat bahwa ada orang-orang yang sakit. Ini juga di firman Tuhan dikatakan ada orang-orang yang sakit karena dosa, terutama dosa kepahitan, amarah, kebencian, dengki, yang terus kau bawa kemana-mana itu. Ya, mari saudara sangat berhati-hati tentang perkara kebencian ini. Iri, dengki, amarah, dendam. Aduh saudara, ini mengerikan sekali ya. Saya kasih contoh ya. Ada hamba Tuhan yang dikarunia Tuhan untuk memberikan kesembuhan, penyembuhan. Lalu suatu saat dia menghadapi seorang ibu yang sakit. Tidak bisa sembuh saudara. Tidak sembuh-sembuh. Tapi hamba Tuhan dapat hikmat. Ibu, engkau ada masalah dengan hatimu? Engkau ada benci kepada seseorang, dendam, pahit, bahkan ingin membalas kepada orang itu. Ibu ini menangis dan dia katakan, iya, saya benci kepada si A. Udah bertahun-tahun saya tidak bisa melepaskan kebencian itu. Rupanya ini yang menjadi penyebab, saudara. Bisa menjadikan seseorang sakit. Dan tidak sedikit, bahkan kepahitan itu yang akan menjerat dia, akan menjadikan sebuah sakit yang ganas, kanker sampai mati. Ada kesaksian seseorang Kristen yang mengenal firman, tahu kebenaran. Ini perempuan rindu hamil, ya. Berdoa minta tolong sama Tuhan supaya hamil. Suatu hari Tuhan izinkan hamil. Atau hamil 9 bulan terus lahir berapa bulan usia anaknya ini, masih hitungan bulan lah. Lalu Tuhan panggil mati lagi. Maka ibu ini nggak terima, saudara. Ibu ini marah dan marahnya kepada Tuhan. Mengapa Tuhan, mengapa Tuhan, mengapa Tuhan? Dia marah. Sampai sang suami takut, suaminya mengingatkan istri, hei sayangku, jangan engkau pahit mengatakan amarahmu kepada Tuhan. Jangan, ya. Itu dosa.
Saudara, bermasalah, marah sama orang lain aja kita jadi masalah. Apalagi engkau marah, amarah bencimu kepada Tuhan, tentu bermasalah berat. Dan rupanya si istri ini tidak bisa melepaskan amalannya kepada Tuhan, terus pahit. Apa yang terjadi kemudian? Di hari kemudian muncullah penyakit kanker di dalam tubuh ibu ini. Lewat peristiwa ini dia juga tidak mau mengampuni, dia tidak mau menghentikan kemarahannya. Rupanya penyakit ini membawa kematian dia. Saya sedih, saya juga mengerikan mendengar ini. Memang benar, hati gembira itu obat. Ya, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau saudara melepaskan pengampunan, itu saudara memiliki hati yang gembira. Tidak ada beban lagi, engkau bebas, ya. Engkau punya kelegaan tersendiri. Ya. Jadi yang pertama, engkau karena sakit hati yang terlalu dalam. Tapi apakah itu ditoleransi? Nggak apa-apa karena terlalu sakit. Tidak. Engkau orang bodoh kalau engkau sakit hati. Dan sakit hati itu akan merusak. Bukan hanya menjadikan mataku menjadi rabun, tidak bisa melihat dengan jelas, artinya tidak bisa membedakan peristiwa, masalah. Tidak bisa membaca keadaan, ya. Tetapi jiwamu akan merana, bahkan tubuhmu pun kena sentuh. Mengerikan ya, sakit hati itu. Nah, yang kedua, kenapa orang itu sulit mengampuni? Sebab menganggap dia memvonis bahwa orang-orang tertentu itu sudah susah untuk berubah. Jadi dia malas mengampuni. Buat apa memberikan pengampunan kalau dia sudah mengulang-ulang kesalahannya? Percuma dan beri pengampunan. Ya. Nah, keputusan hati yang seperti ini salah besar. Bukan kemampuan atau kekuatan saudara untuk membuat orang lain bertobat, tidak. Tapi tugas saudara adalah melepaskan pengampunan. Berubah tidak berubah atas orang itu terserah dia. Ingat ya, saudara tidak bisa ngatur mulutnya orang dan hatinya orang. Tapi saudara mampu mengatur mulut saudara, mengatur hati saudara. Nah, ini memang bagian kita. Sekali lagi, ini bagian kita. Melepaskan pengampunan. Yang ketiga, kenapa kita sulit sekali mengampuni? Karena ada dasar hati ingin membalas. Orang yang menyakiti, itu dalam hati kita yang disakiti, itu berpikir, cobalah lu rasakan sendiri kalau disakiti seperti aku. Jadi inilah yang disebut hati yang dendam. Ya, kalau udah hati seperti ini, udah nggak selesai. Ini orang yang lupa bahwa dendam itu bukan bagian saudara. Pembalasan itu bukan bagian saudara, tapi biarlah kalaupun Tuhan mau membalas itu bagian Tuhan, ya. Tuhan punya cara, untuk membangun orang, menegur orang, tapi bukan saudara harus balas. Kalau saudara tetap membalas, maka saudara gagal sebagai orang yang melepaskan pengampunan. Yang keempat, kenapa susah melepaskan pengampunan? Sebab ada orang yang menganggap kalau orang gampang mengampuni, padahal kan firman Tuhan, ampuni tidak terbatas tuh, ampuni terus, kan begitu. Ya, kalau kita menganggap kalau sering ngampuni itu kita ini orang yang lemah, akan ditertawakan orang dan orang lain akan menganggap ini lemah ini, gitu. Tidak tegas ini, gitu, nggak berani. Tapi Tuhan tidak memandang perkara itu. Tuhan memandang ada hati yang mau merendah, ada hati yang mau mengampuni dan melepaskan pengampunan itu kepada orang yang menyakiti. Kan begitu. Kita mau turuti siapa? Bahwa ingin dipandang orang bahwa kita gagah, tidak lemah. Kita kuat, tegas. Nggak penting itu. Ya. Yang penting di mata Tuhan, engkau taat, menyenangkan Tuhan. Gimana cara menyenangkan Tuhan? Ya sudah, lepaskan pengampunan itu. Nggak perlu orang lain memandang dirimu seperti apa, itu hak mereka. Ya. Yang kelima, kenapa orang itu susah mengampuni? Ini hati-hati saudara ya. Sebab sejak semula keluarga di mana saudara hidup, sejak kecil, itu orang tua atau keluarga itu tidak membangun habits ya terhadap anak-anaknya untuk saling maaf dan memberikan pengampunan. Jadi kalau ada anaknya salah sejak kecil, sini, engkau minta maaf sama kakak, gitu.
Kakak, dia udah minta maaf, jangan marah, jangan dendam, lepaskan pengampunan kepada adikmu. Demikian juga sebaliknya, orang tua terus-menerus mengajar. Sampailah di dalam keluarga itu terbentuklah suatu habit. Mereka biasa untuk saling minta maaf dan saling melepaskan pengampunan. Itulah paling tidak 5 perkara yang membuat orang sulit untuk mengampuni. Ya. Sekali lagi kita lihat dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Nah, ya, bukan hanya kita supaya ramah, bukan hanya kita penuh kasih mesra, tetapi ada unsur, ada nilai saling mengampuni satu dengan yang lain. Kenapa? Sebagaimana Allah, dilanjut tuh, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, telah mengampuni kita semua. Makanya Tuhan minta kita pun harus melepaskan pengampunan, saling mengampuni. Sekarang kita jawab, kalau tidak mengampuni Pak, kita abaikan, apa yang terjadi? Kalau barang busuk itu kita bawa terus, apa resikonya? Resiko yang pertama adalah 1, engkau disebut orang yang berdosa. Pasti sudah berdosa. Dan ingat, orang berdosa itu tidak ada yang baik di dalam diri kita. Ya, Imamat 19 ayat 17-18 itu sudah memberitahu kita, janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu. Jangan. Tapi engkau harus terus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena orang lain. Janganlah engkau membuat dirimu berdosa karena si A, si dia. Jangan. Nah, kita kembali bodoh lagi, ya. Jangan mau kita dibuat dosa sendiri karena orang lain. Karena itu, jangan ada benci di dalam hati. Jangan ada rasa tidak suka di dalam hati. Ada loh orang-orang ini kadang-kadang nggak beralasan, ya. Kita bisa nggak suka sama orang. Nggak suka ini kalau dibiarkan jadi benci. Benci dibiarkan jadi dendam. Semakin buruk. Ya, orang nggak suka juga macam-macam memang. Ya. Semuanya kadang-kala juga dilahirkan karena engkau punya kecewa. Kecewa karena nggak keturutan maumu. Kecewa karena engkau tersinggung. Ya. Kecewa karena apa? Ya kamu nggak suka atas sikap orang kepada kamu. Nah, karena kecewa lahir yang macam-macam ini tadi. Sampai menjadi fitnah, dendam, kejahatan yang lebih memuncak. Ya, saudara perhatikan, ciri-ciri orang yang masih membenci itu gini loh. Dia selalu menghindarkan diri dari orang tersebut. Kalau bisa nggak ketemu. Ya, itu ciri orang yang masih ada kebencian. Nah, nantilah kita lihat lagi. Yang kedua, bahwa orang yang tidak bisa melepaskan pengampunan itu akan melahirkan dosa lain. Kebencian itu akan melahirkan dosa-dosa lain. Dosa apa? Orang akan cenderung suka bergosip terhadap orang yang tidak disukai itu. Kalau bergosip tentu gosipnya itu bernilai menjelekkan orang. Ya, kelemahan orang lainlah yang disebutkan. Kalau bisa dia bergosip supaya orang yang ikut mendengar itu ikut membenci. Ya, dia buat rumor. Inilah kalau dosa tidak selesai. Nah, dosa lainnya apa? Orang cenderung, kalau dia benci sama seseorang tidak selesai, dia cenderung berharap orang itu kena musibah. Berharap orang yang dibenci itu kena masalah. Kalau kena masalah, dia ada kepuasan tersendiri. Dia mensyukuri. Ini kan sebuah dosa lagi, dosa yang baru lagi. Ya. Nah, saudaraku, tidak berhenti di situ. Dosa yang tidak kebencian yang tidak diselesaikan ini akan selalu membuat engkau kemana aja engkau ada iri dengki, ya. Terus itu iri dengki, timbul fitnah-fitnah baru, ya. Akan muncul fitnah-fitnah baru. Tujuan fitnah baru itu apa? Yang mencelakakan orang itu, gitu. Ya, itu yang kedua. Lalu kita lihat apa dampaknya kalau tidak mengampun, tidak memberikan pengampunan, pelepasan kepada orang lain. Ya, yang ketiga ini mengerikan.
dosamu juga tidak ada menerima pengampunan dari Tuhan. Ini kan fatal ya, Matius 6 ayat 14-15 dan Markus 11 ayat 25-26. Kita baca dulu yang di Markus 11 ayat 25-26 ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, kalau saudara mau berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang ya, supaya juga Bapakmu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Nah, siapa yang mau berdoa, perhatikan, ampuni dulu kalau ada barang sesuatu dalam hatimu yang mengganjal kepada orang lain. Supaya apa? Supaya Bapakmu yang di surga juga memberikan pengampunan kepada kesalahan-kesalahanmu. Ya, karena apa? Jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini yang juga tertulis di dalam Matius 6 ayat 14-15 tadi. Ya. Kalau saya membaca ayat ini, pengampunan kita juga nggak ada kesempatan diampuni. Kita kan rugi besar, cilakalah kita gitu ya. Tapi apakah Tuhan serius? Serius. Sebab Tuhan kan sudah mengatakan, dia udah korban dengan kematiannya itu untuk tujuan mengampuni semua dosa manusia. Ya. Sudah mengorbankan hidupnya. Pengampunan yang murni. Maka kita sebagai anak-anaknya juga hidup seperti itu. Memberikan pengampunan kepada yang lain. Paham ya? Nah, sekarang yang keempat, kenapa kalau kepahitan itu masih tinggal dalam hidup kita, bau basin itu terus kita bawa kemana-mana, apa resikonya? Resiko yang keempat, dosamu akan terhalang. Ngeri ya? Doamu bukan dosa ya, doamu terhalang. Kenapa terhalang? Sebab ada dosa. Kan yang pertama dikatakan sudah, siapa yang tidak bisa melepaskan pengampunan, tetap ada kepahitan. Apa itu jadinya? Dosa. Kalau dosa, ya terhalang doamu. Nah, kita lihat Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ini ayat yang sering kali kita sudah dengarkan. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosamu. Jadi dosa ini memang sumber penyakit. Ya. Sumber yang besar sekali dalam kehidupan manusia. Yang membawa saudara tentulah. Kalau doamu tidak pernah didengar Tuhan, engkau hidupnya akan kacau. Hidupmu akan merana. Sangat menyedihkan kalau Tuhan tidak mempedulikan kehidupan doa saudara. Sama, firman Tuhan juga mencatat, suami-suami yang tidak menghargai istrinya, tidak menghormati istrinya, doanya akan terhalang. Ya, mari saudara yang berkeluarga, para suami, hormatilah istrimu, bagaimanapun keadaan dia. Supaya apa? Supaya doamu sebagai imam tidak terhalangi. Ya. Saya menjadi sedih memang kalau melihat orang yang sulit untuk mengampuni itu. Ya. Saudara cek diri saudara hari-hari ini. Nah, saya mau tutup dengan firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 23 sampai 25. Ya, nanti saudara baca semuanya itu 23 sampai 35. Ya. Saya ceritakan begini, ada seorang raja yang membuat perhitungan dengan hambanya. Nah, hambanya ini punya utang. Utangnya berapa? 10.000 talenta. Hambanya tidak bisa bayar. Lalu sang raja memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya untuk membayar utangnya. Tetapi hambanya itu mohon ampun, dia bersujud kepada tuannya. Dia menyembah tuannya dan dia mengatakan, sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Akibat dia sujud, lalu tergeraklah hati raja. Ya, hati tuannya tergerak oleh belas kasihan dan tuannya ini membebaskan, menghapuskan segala hutangnya. Enak kan? Karena dia sujud kepada tuannya minta ampun lah ya.
Maka tuannya punya hati kasihan. Segala hutang dibebaskan dan dihapuskan. Tapi hambanya ini keluar, dia ketemu hamba yang lain. Hamba yang lain ini juga utang sama dia, ya. Tapi utangnya kecil, ya. Utangnya itu hanya 100 dinar. Nah, dia punya utang, tapi dia nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar. Nah, caranya apa? Sama, ini hamba yang lain ini juga sujud kepada kawannya ini. Dia mohon kepadanya supaya sabar dulu, hutangku akan kulunasi. Tapi apa reaksinya kawannya ini? Ya, reaksinya dia menolak. Dia menolak dan dia menyerahkan kawannya ini ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Lalu kawan-kawan yang lain menjadi sedih melihat peristiwa ini. Rekan-rekannya itu lapor kepada tuannya itu. Terjadi hal seperti ini. Nah, raja, tuannya ini yang mendengar peristiwa ini, disuruh panggil tuh hambaku yang pertama tadi, yang utang yang tak bebaskan utangnya. Panggil. Lalu tuannya ini mengatakan begini, "Hei hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau mohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Saudara ingat cerita ini, ya. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada Al-Guju sampai ia melunasi seluruh utangnya. Apa artinya? Permohonan sujudnya orang ini, permintaan kepada tuannya dibatalkan. Ditolak, ya. Kenapa? Karena dia tidak ngampuni orang lain. Nah, ayat 35 ditutup demikian, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Sekali lagi, Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga kepadamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara paham ya sekarang? Betapa mengampuni itu merupakan perintah Tuhan yang harus digenapi oleh seluruh kehidupan umat Tuhan. Kalau tidak sanggup, maka hidupmu akan merana. Ya, engkau akan mengalami kekosongan hidup. Engkau akan tersiok-siok. Mengerikan hidupmu. Saudaraku, saya kasih contoh ini. Ada seorang teman saya, ya. Dia bermusuhan dan dia saling tidak bicara cukup lama, ya, hitungan tahun-tahun. Waktu saya bertemu, saya tanya, apakah engkau sudah berbaikan sama lawanmu dulu? Lalu dijawab dengan spontan, oh, saya sudah mengampuni, Pak. Hatiku sudah mengampuni dia. Ya, jadi aku sudah mengampuni. Oke, baik sekali itu. Saya responi begitu ya. Kalau saya tanya, kalau engkau sudah mengampuni, apakah engkau sudah sempat berbicara, berkomunikasi, atau ya kembali lagi lah hubunganmu seperti dulu sebelum kau bertengkar? Dia jawab, oh enggak Pak, saya enggak mau bicara sama dia. Bahkan saya kalau bisa menghindari dia. Pokoknya saya udah ngampuni dia, tapi saya enggak mau kumpul lagi, saya enggak mau dekat-dekat lagi, saya enggak mau bicara sama dia. Saya lebih baik jauh dari dia. Anggaplah sudah tidak berteman lagi, tidak kenal lah, ya. Gitu. Itulah pengampunan gaya manusia yang dia lakukan. Ya. Saudara bayangkan ya, andai kata Tuhan itu bersikap seperti rekan saya tadi. Kalau sikapnya seperti itu, saudara minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampunilah aku Tuhan. Ya, Tuhan ngomong, aku mengampuni engkau. Gitu ya. Baik kan? Baik. Tapi kalimat berikutnya Tuhan jawab, tapi sejak saat ini, sejak sekarang, aku tidak mau lagi dekat dengan engkau. Aku akan menjauh dari engkau. Ya, nggak usah komunikasi lagi. Nggak ada hubungan, anggaplah engkau tidak kenal aku. Saudara, kalau Tuhan seperti itu, kira-kira gimana kehidupan manusia di bumi? Konyol semua, binasa semua, habis. Ya, maka itu cobalah berpikir. Kalau kita ngomong aku sudah mengampuni, loh, praktek mengampuni itu bertindak, kelakuan. Kalau kelakuannya apa? Ya kalau bisa loh ya, kita menyapa dulu.
Hey brother, apa kabar? Gimana kabarmu? Berikan senyum. Memang dikasih alasan, iya kalau aku menyapa dia mau peduli. Kalau dia nggak peduli, bahkan malu. Nah itu sombong. Ya. Nah, kalau malu, sombong. Udahlah saya katakan, kalau engkau sudah bisa menegur, menyapa dia nggak peduli, itu urusan lain. Ya, artinya apa? Tugas kewajibanmu sebagai orang percaya Yesus selesai. Justru beban berpindah kepada dia. Kalau dia tidak mau melepaskan, dia tidak tetap bergaya tidak mau berbicara, tidak mau komunikasi, beban pindah ke dia bukan ke saudara, gitu. Prinsipnya beginilah. Tuhan sudah mengampuni saudara, saudara juga wajib hukumnya, wajib melepaskan pengampunan kepada orang lain. Tidak ada yang lebih dari itu. Ya. Sebab itu saudara, mari perhatikan bagaimana isi hatimu hari-hari ini. Hanya engkau yang tahu dengan Tuhan. Kau bisa sembunyi tutupi. Nampak di luar cantik, baik. Tapi dalam hatimu banyak kebusukan. Lepaskan sampah itu. Jangan dibawa kemana-mana beban itu. Engkau tidak merdeka. Bahkan akan membawa kepada kebinasaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Telah mengajar kami, menegur kami, ingatkan kami. Supaya tidak ada sampah, tidak ada bau busuk dalam hati kami. Kami yang seringkali munafik, tampil baik, nampak baik, berkata-kata baik. Tapi di dalam kehidupan kami, hati kami busuk. Penuh bau menyengat yang tidak baik. Dan itu kami bawa kemana-mana. Itu merupakan beban berat yang membuat kami sungguh tidak merdeka dalam kehidupan ini. Dan kami tahu Tuhan, iblis memang merancang demikian. Iblis ingin kita terjebak bahwa perkara benci, tidak suka, iri, dengki, kepahitan, dendam, itu dianggap perkara sepele. Sebab iblis tahu kalau anak Tuhan isinya itu, maka dia akan hancur hidupnya. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Berikan kesanggupan kepada kami Roh Kudus untuk kami sanggup melepaskan pengampunan kepada siapa saja mereka yang menyakiti hidup kami. Dan kami belajar Tuhan Yesus untuk menjaga mulut bibir kami supaya mulut bibir kami tidak menyakiti orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi ajarkan kepada kami untuk punya habit, punya kerelaan untuk minta maaf kalau kami berbuat salah. Tapi juga kami punya kemampuan untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang baik. Berkati seluruh pemirsa, biarkan firman ini menyegarkan mereka semua. Haleluya. Amin. Saudara, 1-2 hari setelah saya menyampaikan kebenaran ini, saya masuk dalam praktek hidup. Ternyata ada seseorang yang melakukan fitnah kepada saya. Ini kejadian benar. Jadi setelah saya menyampaikan kebenaran firman ini, rupanya dipraktekkan oleh Tuhan, ada orang yang menyakiti saya. Bagaimana sikap saya? Apakah saya harus menyakiti kembali orang itu atau memberi pengampunan? Ya. Rupanya memang Tuhan tidak ingin kalau engkau sudah bisa sampaikan secara lisan. Kau harus praktek dalam kehidupanmu. Dan saya praktekkan, saudara. Saya belajar tidak pahit kepada orang itu. Dan saya berdoa, saya melepaskan pengampunan kepada orang itu, supaya tidak ada sengat lagi. Hatiku tidak ada sengat pahit, sengat benci. Ya, itulah umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Demikian saudara firman Tuhan. Kita berjumpa kembali minggu depan dengan tema yang berbeda. God bless you all.